Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, hari ini insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar bersama-sama tentang apa judulnya? Ada yang tahu? Tentang apa judulnya? Tentang pertemanan. Betul, tentang persahabatan. Baik, sebelum Ustazah memaparkan materi, boleh Ustazah tanya, siapa di sini yang punya sahabat sejati? Boleh angkat tangan. Ada yang punya sahabat sejati? Masya Allah. Yang tidak angkat tangan tidak punya sahabat? Ayo, yang punya sahabat bestie banget, ayo, boleh angkat tangan. Ustazah punya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Maka yang punya sahabat sejati banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Apa? Banyak-banyak bersyukur. Yang belum punya sahabat sejati, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat sejati. Karena kita akan belajar bagaimana batasan-batasan yang dianjurkan di dalam agama kita dalam sebuah persahabatan. Baik, yang pertama kita akan belajar bagaimana bergaul, bagaimana berteman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Seperti apa batasan-batasannya? Yang pertama, ketahuilah wahai anak-anakku, adik-adikku, saudariku yang saya cintai karena Allah, tidak semua yang seru di dunia itu baik. Dan tidak semua yang ramai di dunia itu membawa berkah. Ketahuilah bahwa terkadang sebuah persahabatan modern sesama muslimah itu seringkali dohirnya terlihat membawa kebahagiaan. Secara dohir, wah itu Masya Allah, geng A, geng B, geng C, dia rame. Itu secara apa? Dohir. Apakah memang begitu di dalamnya? Ternyata tidak. Kalau sahabat tersebut bukan sahabat yang salihah, kalau circle tersebut bukan circle yang Allah ridhai, maka terkadang persahabatan menjadikan akhirnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan menjadikan akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan akhirnya menjadikan kita tidak percaya diri, menjadikan kita akhirnya tidak mau berdakwah, menjadikan kita akhirnya kehilangan rasa malu, menjadikan kita akhirnya haus validasi di hadapan sahabat kita. Bukan lagi ingin mendapatkan ridha Allah, tapi yang menjadi tujuan utama kalau circle-nya tidak baik adalah saya menjadi orang yang paling menarik di hadapan sahabatku. Subhanallah. Dan ini hati-hati. Kalau kita memiliki circle yang tidak baik di dunia, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang menyesal. Karena memang subhanallah teman-teman, agama Islam ini mengajarkan kita dengan batasan-batasan tertentu. Apa itu? Ya, di antaranya sebagaimana kita ketahui, lihat ada bunga di dalam pagar. Terlihat enggak? Ada bunga di dalam pagar. Maka kita sebagai seorang muslimah diibaratkan bunga tersebut. Kita sebagai seorang muslimah itu mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya harga diri.
tidak kemudian ikut-ikutan bermaksiat. Setiap muslimah yang bisa menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka ia punya harga diri yang tinggi. Tapi setiap muslimah yang dia selalu ikut-ikutan bermaksiat kepada Allah, maka harga dirinya rendah. Harga diri di hadapan siapa, Ustazah? Harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslimah yang punya rasa malu yang tinggi, maka ia menjadi hamba Allah yang terbaik. Namun sebaliknya, setiap muslimah yang sudah hilang rasa malunya, maka ia bukan menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita belajar lagi apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita jauhi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dalam sebuah pergaulan kita harus bisa bijak dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita tidak bergaul. Islam mengajarkan kita sebelum kita memiliki pasangan hidup, maka kita bergaul dengan sesama muslimah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di tengah perkembangan zaman, terkadang pergaulan kita itu sudah kebablasan. Apalagi di sosial media. Adik-adik, teman-teman, kalau di pondok ini tidak membawa HP, walillahilham. Tapi ketika pulang ke rumah, maka ujian sudah mulai. Hati-hati, bergaul dengan lawan jenis itu merupakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi kita sedikit membahas sedikit tentang bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Karena ini hati-hati anak pondok itu yang biasanya bergaul dengan sesama muslimah, ketika pulang ke rumah, yang awalnya tidak pernah ketemu dengan laki-laki, kemudian pulang ke rumah dibolehkan membawa HP, maka disinilah ujian akan Allah Azza wa Jalla berikan. Maka dari itu, hati-hati ketika kita, teman-teman semuanya, sedang berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka jangan coba-coba untuk memulai DM terlebih dahulu. Jangan coba-coba untuk menulis pesan terlebih dahulu. Dan jangan coba-coba untuk mulai mencari perhatian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Ingat, Allah melihat kita. Ingat, malaikat mencatat kita. Dulu ketika ustazah mengajar di sebuah boarding school di Yogyakarta, dan ketika itu murid-muridnya anak-anak SMA. Ustazah berkata kepada anak-anak, kalian adalah penghafal Al-Quran. Ustazah tahu, ustazah yakin bahwa kalian tidak akan bermaksiat kepada Allah. Sekalinya kalian bermaksiat, walaupun ustazah tidak melihat, takutlah kalau tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang dan kalian berada dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati bergaul dengan lawan jenis ketika sudah tidak lagi ada aturan di dalam pondok, maka ini menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ketika kita paham bagaimana bergaul dengan lawan jenis, sekarang kita belajar bagaimana bergaul dengan sesama muslimah. Ketahuilah wahai adik-adik, teman-teman semuanya, bahwa dalam pergaulan itu harus ada 4 pilar utama. Yang pertama, menjaga batasan. Artinya adalah menjaga jarak, tidak terlalu dekat walaupun itu dengan sesama muslimah. Karena kadang kalau terlalu dekat sekali, maka terkadang apa yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik. Jangan kita oversharing apa-apa cerita. Ada sesuatu yang menjadi privasi kita dan ada sesuatu yang perlu kita share. Kenapa? Karena kadang sebuah pertemanan itu kalau sudah terlalu dekat, maka bisa jadi suatu saat ia akan menjadi musuh, Sebaliknya, jika ada pertemanan yang awalnya saling membenci, kemudian Allah berikan kehendaknya untuk saling berteman, maka bisa jadi sahabat sejati. Maka ketika kita berteman, bertemanlah
dengan tanpa dekat terlalu dekat. Ya, harus ada batasan. Kita harus pintar-pintar mengelola diri. Kapan waktunya berteman, kapan waktunya menghafal Al-Quran, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hati-hati ketika kita berteman, perlu kita menjaga rasa malu kita. Jangan sampai wal'iyadu billah seorang santriwati tidak punya lagi rasa malu dengan temannya. Dulu ustazah pernah, ya, seperti kalian, SMP di pondok pesantren, SMA di pondok pesantren. Setelah menikah baru ustazah dibawa oleh suami ke Yaman. Ya, jadi berapa tahun ya ustazah di pondok? Kurang lebih 6 tahun. Dulu ada cerita, dan ini kisah nyata yang pernah ada di pondok ustazah zaman dulu kala. Wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah, semoga tidak terjadi di pondok-pondok lain. Ada teman ustazah, ya semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ada teman ustazah yang terlalu dekat dengan sesama akhwat. Ya. Sampai-sampai sudah tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya. Ya, tidur bareng, makan satu piring, ya, itu ada. Akhirnya alhamdulillah, ya, atas izin Allah, ya, alhamdulillah wa syukrulillah, ya, dipanggil oleh pengurus, dinasihati, alhamdulillah mereka akhirnya dipisah. Ya, jadi kita pun harus tahu batasan-batasan ini. Jangan sampai kita terlalu dekat, tidur satu ranjang, tidur satu selimut, ya, makan satu piring, itu terlalu dekat. Dan punyailah rasa malu, karena malu itu bagian dari mahkota kita sebagai seorang muslimah. Baik. Kemudian selektif dalam tren. Tidak semua yang viral itu layak diikuti, ya akhwati. Kalau seandainya yang viral itu justru mengundang murka Allah, maka sebaiknya kita jauhi. Biarkan manusia menganggap kita cupu daripada kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kita harus pikirkan adalah bagaimana Allah menilai saya. Bagaimana saya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di hadapan manusia. Dan orang yang Allah ridai, maka insya Allah seluruh manusia pun turut serta ikut mencintainya. Insya Allah. Yang keempat, memegang prinsip. Ini penting banget. Adik-adik, teman-teman, di dalam kehidupan ini kita hendaknya punya prinsip yang harus kita pegang. Kenapa ustazah kita harus punya prinsip? Agar hidup kita tidak diatur oleh orang lain, agar hidup kita itu terarah. Teman-teman, milikilah prinsip hidup ini dan tulis di dalam buku masing-masing. Prinsip hidup saya, misalnya, 1, ya, saya tidak mau ikut-ikutan untuk gibah atau ngomongin orang. 2, saya harus punya prinsip hidup senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang teman saya lakukan, saya harus yakin bahwa Allah akan melihat aku. Lebih baik saya mundur, tidak berteman dengan banyak orang, daripada Allah murka kepadaku. Nah, itu prinsip. Jadi harus punya itu prinsip. Ya, baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berteman, Allah juga kelak nanti akan memanggil kita, mempertanggungjawabkan kita untuk masa muda kita. Coba kalau boleh tahu, Ustazah mau tanya di sini. Yang usianya di bawah 30 tahun, boleh angkat tangan? Ustazah enggak di bawah 30. Yang di bawah 30 tahun boleh angkat tangan. Oh, hampir semua ya. Masya Allah. Berarti kayaknya Ustazah paling sepuh ini di sini ya. Ummu Ahsanah, mana Ummu Ahsanah? Mana Ummu Ahsanah, katanya tadi hadir? Oh, mana Ummu Ahsanah? Ada Ummu Ahsanah? Masya Allah, sepertinya kita yang paling senior. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Adik-adik, teman-teman, ketahuilah bahwa masa muda kalian itu adalah waktu yang tidak boleh disia-siakan. Masa muda kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, tidaklah kaki kita itu bergerak pada hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Ya,
Apa pertanyaan yang Allah akan tanya kepada kita? Yang Allah tanya kepada kita, an umrihi fima afna. Umur, untuk apa kau habiskan? Yang kedua adalah masa muda, wa an syababihi. Yang ketiga adalah harta, dan yang keempat adalah ilmu. Maka dari itu ketika masa muda ini ada pada diri kalian, jaga baik-baik masa muda ini. Jangan sampai karena circle yang salah, karena pertemanan yang salah, akhirnya masa muda kita dihabiskan untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu perlu diperhatikan bagi teman-teman yang masih muda, ketika berteman perlu diperhatikan 4 kondisi ini. Yang pertama adalah waktu. Waktu perlu kita perhatikan betul. Manajemen waktu seorang hamba itu akan menjadikan diri seorang hamba itu sukses atau tidak. Kalau kita pandai-pandai mengatur waktu ketika di pondok pesantren, maka insya Allah setelah keluar dari pondok pesantren Allah sukseskan. Masya Allah. Belum lama ini, ya alhamdulillah wa syukrulillah, ya. Syawal, ya, ustazah berjumpa dengan teman ustazah yang dulu ketika bareng di pondok pesantren. Jumpanya di mana? Jumpanya di Madinah. Kami sudah tidak berjumpa kurang lebih, ustazah keluar dari pondok pesantren tahun 1998. Mungkin kalian belum lahir ya? Belum lahir. Berarti berapa coba? Tolong dihitungkan, 2026 dikurangi 1998. Itu masuk ke pondok pesantren. Coba berapa? Berapa tahun? 28 tahun. Masya Allah. Setelah sekian lama ustazah tidak berjumpa dengan teman ustazah, alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan beliau di kota Madinah. Masya Allah teman-teman. Ustazah ngobrol, ya berbincang-bincang. Masya Allah, walhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukur. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah. Alhamdulillah beliau, Allah mudahkan jalan hidupnya. Masya Allah. Dan ustazah tahu persis bagaimana beliau dulu memanage waktu. Masya Allah. Beliau seorang penghafal Al-Quran. Kalau malam bangun, sholat malam. Di saat teman-teman lagi pada tidur, ya beliau ya salat malam di kamar, ya sampai kita yang satu kamar itu mendengar suara lantunan Al-Quran beliau. Masya Allah, semoga Allah menjaganya. Ya, dan beliau rajin, Masya Allah. Ketika teman-teman belum datang ke kelas, beliau ya datang ke kelas, Masya Allah sudah siap untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Dan ustazah lihat, Masya Allah, dalam kehidupan beliau, Masya Allah, beliau senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau sudah memantaskan diri beliau untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana tadi? Mengatur waktu. Maka penting kita berteman dengan orang-orang yang pandai mengatur waktu. Ya. Kalau teman kita pandai mengatur waktu, datangnya paling awal, maka kita sebagai temannya ikut datang lebih awal. Kalau kita punya teman datangnya sering terlambat, yuk teman-teman. Kira-kira datangnya paling awal atau terlambat? Terlambat, yo, betul. Kalau kita punya teman rajin menghafal Al-Quran, ya, rajin murojaah, maka kita semangat enggak untuk murojaah? Pasti. Kalau kita punya teman waktunya banyak dihabiskan untuk ngobrol ke sana sini, ya, maka kita ikut-ikutan enggak? Ya, pasti. Maka waktu ini perlu diperhatikan. Ya, dengan siapa kita berteman, maka Allah akan berikan keberkahan waktu untuk kita. Baik, yang kedua, ya, hati-hati dengan pandangan. Ya, pandangan ini bisa menjadikan Allah ridha kepada kita atau menjadikan sebaliknya Allah murka. Jadilah kita hidup di dunia ini seakan-akan tidak banyak melihat kehidupan teman kita. Taghaful. Taghaful itu dalam bahasa Arab, taghaful dalam bahasa Indonesia itu apa? Taghaful itu sudah seakan-akan kita tidak ikut banyak memandang kehidupan orang lain. Jadi ya udah sibuk dulu aja dengan diri kita, baru kemudian kalaupun diperlukan ya oleh teman kita baru kita ikutan. Taghaful, apa taghaful bahasa Indonesianya, teman-teman? Apa? Taghaful legowo, bukan. Insirahus sadr.
Jadi taghaful itu seakan-akan kita tidak melihat orang lain. Itu namanya taghaful. Sudah kita tidak ikut banyak ya memandang kehidupan orang lain. Dan ini perlu ya. Kenapa? Karena kadang kita punya teman, ya bagi teman-teman yang sudah tidak lagi di pondok, ya punya teman sering melihat kehidupan orang lain, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ketiga, kita harus menjaga hati kita. Ya, hati ini juga penting untuk di-manage. Karena sekalinya hati ini rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Dan yang keempat adalah lingkungan, circle. Penting bagi kita untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Wabil khusus akhlaknya. Tolong dicatat. Akhlak itu akan menentukan baik atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang jujur, maka insya Allah kita pun akan ikut jujur. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang sukanya berdusta, maka lambat laun kita pun akan berani berdusta. Ya, minta kepada Allah agar Allah karuniakan untuk kita teman-teman yang salihah, lingkungan-lingkungan yang baik, dan tidak ada yang bisa kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang hadir, minta kepada Allah agar Allah berikan teman-teman terbaik untuk anak-anak kita. Karena doa kita ini mustajab. Doa seorang ibu itu mustajab. Ya, kita punya senjata untuk minta kepada Allah, ya Allah karuniakanlah anak-anak saya ilmu yang terbaik, lingkungan yang terbaik, teman yang terbaik, guru-guru terbaik, maka Allah akan berikan. Kalau kita enggak berdoa kepada Allah, enggak minta kepada Allah, jangan salahkan kalau anak kita salah pergaulan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata anak kita tidak mendapatkan guru terbaik. Masih ada waktu untuk kita meminta, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada anak-anak kita lingkungan dan teman-teman terbaik. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala man yukhalil," atau al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat, ya kalau teman kita rajin mengingatkan kita salat, maka insya Allah kita pun akan rajin salat. Kalau teman kita selalu senang dengan apa yang terlihat dari kebahagiaan kita, maka kita pun akan turut senang ketika melihat teman kita sukses. Kalau seandainya kita punya teman kita itu rajin menutup aib-aib kita, maka insya Allah kita pun rajin untuk menutup aib-aib saudara kita. Kalau seandainya kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk takut kepada Allah, maka insya Allah kita pun akan menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Sebaliknya, lihat, ada gulma perusak pertemanan. Apa itu diantaranya? Kalau kita punya teman toksik. Tahu toksik apa teman-teman? Apa itu toksik? Racun ya. Toksik itu sesuatu yang memang kita tidak harus dekat-dekat gitu ya. Teman yang toksik itu seperti apa? Hobinya nyinyirin. Ya, tidak bisa melihat diri kita bahagia. Hobinya menghina. Hobinya apa teman-teman misalnya? Hobinya ngomongin kita di belakang. Hobinya wal'iyadubillah mengadu domba kita dengan yang lainnya. Hobinya bercanda tapi keterlaluan. Ini nanti kita akan bahas. Apa sih bercanda keterlaluan? Ya. Contoh misalnya, ya. Terkadang kita mau berbahasa basi tapi basi beneran. Coba Ustazah mau dengar. Di sini biasanya bercanda yang keterlaluan seperti apa? Boleh ada yang kasih mic Ustazah? Silakan. Siapa yang mau ada hadiah Ustazah? Ada hadiah? Boleh yang mau kasih misal, kasih contoh, boleh. Silakan. Bismillah. Ada yang mau kasih misal? Contoh bercanda yang menyakitkan. Misalnya apa? Itu ada yang mau jawab Ustazah. Masya Allah. Kita punya teman pengennya bercanda tapi menyakitkan, keterlaluan. Contohnya apa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, kamu ini
Bau keteknya. Masya Allah, betul. Ada lagi? Apa lagi misalnya? Kok ini udah banget sih? Apa tuh? Listrik apa ya? Ada tapi kan langsung gitu. Badan kok melar terus gitu ya? Kadang melar. Badan melar tuh. Melarnya ke samping maksudnya? Saya Atau gimana lagi misalnya? itu bau bukan seperti. Dia tidak pernah makan, misalnya kurus, kemudian apa? Kurus krempeng gitu ya misalnya. Atau misalnya apa lagi teman-teman? Banyak, ayo, makanya anak pondok, ayo. Apa misalnya? Pernah nggak? Ya, misalnya apa? Bercanda tapi keterlaluan, misalnya apa? Ini mic-nya kok berputar terus, ayo. Misalnya apa, Dek? Iya, misalnya apa? Misalnya ngafalin surat apa misalnya ngafalin juz 29 aja kok ya susah banget gitu ya. Ya, itu kan bercanda tapi menyakitkan gitu ya. Nyinyirin ya, subhanallah. Dan itu sesuatu yang perlu kita jauhi. Ya, kenapa? Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya ingat, lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan apa yang kita ucapkan pada diri teman-teman kita itu terkadang membuat Allah tidak suka. Maka ini penting untuk kita berhati-hati dalam berucap. Baik, next. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.